tentang bagaimana proses terjadinya pembelahan sel secara mitosis. Nah, apakah kalian berpikir ada berapa banyak sel yang ada pada tubuh kita? Mengapa sekarang memiliki begitu banyak sel, sedangkan dulu kita hanya memiliki 2 sel, yaitu sel ovum pada ibu dan sel sperma pada ayah? Dan juga, pernahkah kita berpikir ketika kita mengalami luka dan bagaimana luka tersebut bisa sembuh? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut. Pembelahan mitosis merupakan proses perbanyakan sel yang terjadi di seluruh sel somatik atau sel tubuh dan juga sel gamet atau sel kelamin. Perbanyakan sel pada pembelahan ini memiliki ciri khas, yaitu DNA sel induk akan digandakan sehingga sel induk akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama persis dengan induknya. Proses menggandakan ini dikenal dengan replikasi DNA. DNA adalah substansi pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan benang-benang halus yang dikenal dengan istilah kromatin. Benang-benang halus atau kromatin ini menebal dan memendek menjadi kromosom. Kromosom kemudian direplikasi menjadi 2 kromosom yang terpisah ini akhirnya akan menjadi 2 sel baru. Nah, ada beberapa fase pada pembelahan mitosis, yaitu interfase atau fase persiapan, mitosis atau sel pembelahan itu sendiri, dan juga sitokinesis. Yang pertama adalah subfase growth atau pertumbuhan primer. Pada tahapan ini, sel bertumbuh menjadi lebih besar dikarenakan penambahan volume sitoplasma. Organel-organel dalam sitoplasma, termasuk sentriol yang ada pada sel hewan, direplikasi. Tahap pertumbuhan primer merupakan proses terlama pada fase persiapan, yaitu sekitar 12 hingga 24 jam. Tahap kedua adalah sintesis. Tahap sintesis terjadi replikasi DNA beserta protein hister, yang untaiannya disebut sebagai benang kromatin. Proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang bernama kromatid. Proses sintesis pada tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Tahap ketiga adalah subfase growth atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap ini, organel-organel sel dan juga RNA membentuk dibantu enzim yang diproduksi pada tahap pertumbuhan primer. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dan merupakan proses terakhir sebelum sel benar-benar siap untuk membelah. Selanjutnya, setelah semua persiapan selesai, sel akan masuk ke dalam fase mitosis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap pertama adalah profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Pada awal profase, sentrosom mengalami deplikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang-benang spindle ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor dan sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator yang membentuk lempeng metafase.
Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom yang dapat diamati dengan jelas. Tahap berikutnya adalah anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatin dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Semua tahap pembelahan mitosis ini diakhiri dengan tahap sitokinesis. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan peran dua sel yang disebut sel anak. Itulah gambaran umum proses pembelahan sel terjadi. Memang luar biasa keahlian sel kita ini. Selain mampu menggandakan diri seperti yang telah dijelaskan, ternyata pembelahan sel menghabiskan 90% waktunya untuk melakukan persiapan. Sementara untuk pembelahan sendiri terjadi hanya membutuhkan waktu 10%. Dan selain itu, selama kita hidup, pembelahan mitosis terjadi sekitar 10 kuadriliun kali, artinya setara dengan 10.000 miliar kali. Adapun tujuan pembelahan mitosis yaitu adalah untuk pertumbuhan. Hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Tujuan selanjutnya adalah untuk perbaikan bagian tubuh yang mengalami luka atau terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Tujuan akhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel.